Selamat siang dan selamat beraktivitas dimanapun Anda dan saya berada. Semoga kita selalu bahagia dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Di siang hari ini saya berbagi sesuatu yang hari ini di Papua sedang merajalela, dan hal itu menjadi sangat berpengaruh yang kuat dengan targetnya supaya bagaimana orang Papua itu mati dan punah di atas tanahnya sendiri. Hari ini negara Indonesia memang targetnya supaya orang Papua habis itu tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh daripada yang pertama adalah imperialisme, terus yang kedua kapitalisme, terus yang ketiga militerisme, terus yang keempat adalah kolonialisme. Jadi kenapa negara Indonesia harus berjalin hubungan dengan sistem imperialisme? Karena pertahanan di luar negeri terus antara satu negara dengan satu negara itu penting, itu menurut negara ini, supaya kepentingan politik oligarki terus kapitalisme itu dia bisa berjalan dan dia bisa masuk di dalam suatu negara. Terutama hari ini sedang terjadi di Papua, macam proyek, perusahaan dan lain sebagainya. Macam seperti salah satunya adalah PT Freeport sebelah ini, salah satu PT besar yang bagian dari sistem atau pekerjaan daripada imperialisme. Terus kapitalisme hari ini kita semua sudah lihat dan sedang melihat, dan negara hari ini sedang menguasai di atas tanah Papua. Tanah dirampas habis, hutan dirampas habis dengan alat-alat modern. Ini memang sangat berbahaya bagi tata kehidupan masyarakat Papua. Terus kalau kapitalisme dia berjalan, berarti ya militerisme harus ada. Ini sebagai alat untuk mengawasi supaya program-program daripada kapitalisme itu dia bisa berjalan lancar. Kolonialisme, kalau Indonesia hari ini memang sedang jaya di atas tanah ini. Seolah-olah kita orang Papua ini tidak punya hak hidup, tidak punya hak tanah dan lain sebagainya. Jadi kita ini sudah jadi marginalisasi. Jadi orang pendatang mereka dianggap kita ini pemilik tanah Papua, padahal orang Papua itu adalah pemilik atau pelaku milik tanah Papua ini. Empat hal ini memang sangat berpengaruh yang berbahaya bagi kita orang Papua, menghancurkan sumber daya alam Papua, terus sumber daya manusia dan lain sebagainya. Pengaruh-pengaruh daripada kapitalisme itu sendiri ada yang masuk di Bimbais, makan uang tanah, terus hanya karena kita sendiri juga kehabisan uang sehingga ada yang jual tanah, ada yang jual rumah, ada yang jual harga diri. Ini cerita-cerita baru yang sebenarnya ini kita tidak bisa dipegang dan tidak bisa percaya, karena ini bukan budaya orang Papua, ini budaya-budaya orang luar. Tidak hanya itu, hanya karena politik-politik yang tadi, imperialis, kapitalis, militerisme dan kolonialisme ini hanya mau berjalan, mereka harus bunuh tanpa bukti yang jelas, bunuh secara tiba-tiba tanpa sakit dan lain. Itu terlalu banyak hanya karena kepentingan itu. Hegemoni kolonial dia sedang berjalan, di mana daerah-daerah yang terpencil di seluruh tanah Papua sudah penuh dengan memang pengaruh-pengaruh yang kurang baik bagi kita sebenarnya. Terus kita juga tidak sadar karena setiap politik yang hari ini negara sedang bermain ini tidak memikirkan bahwa itu politik yang mampu berguna bagi kehidupan kita atau tidak. Di sisi itu kita tidak mampu untuk dianalisa. Jadi semua ini kita dianggap baik-baik saja, padahal tidak baik. Jadi hari ini saya kira kita mau melawan dan tidaknya itu kembali ke kita. Kalau ada gerakannya, kembali ke gerakan mana yang mampu melawan
atas semua sistem yang sedang bermain oleh negara Indonesia di atas tanah Papua ini. Karena saya kira hanya gerakan saja tidak mampu, tapi dengan kerja nyata di lapangan. Karena sebagian dari kita juga banyak itu adalah hanya bicara-bicara di medsos, bicara-bicara di rumah. Baru alat apa yang kita harus lawan atas semua ini? Nah,